Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Ya, bertemu kembali dalam Dunia Firman atau Dufan dengan tema Murka Tuhan. God's Beloved, tentang murka Tuhan ini banyak orang menjadi takut, bertanya-tanya, cemas, bahkan tahu atau tidak tentang Tuhan ini murka atau tidak. Mereka ketika orang Kristen ketika mengalami masalah, mengalami sesuatu, mereka sudah bertanya-tanya atau bahkan sudah berpikir, bahkan sepertinya menuduh Tuhan. Apakah Tuhan ini memurkai hidupku? Apakah Tuhan sedang memurkai pekerjaanku sehingga pekerjaanku menjadi gagal? Apakah Tuhan sedang memurkai aku sehingga aku sakit dan tidak menjadi sembuh-sembuh? Apakah Tuhan memurkaiku sehingga hidupku tidak ada pertolongan dan seterusnya. Nah, seringkali ketika manusia mengalami masalah pergumulan, itu ketika menyadari akan Tuhan, ada yang menyadari akan diri sendiri. Oh, aku ini orangnya bodoh. Oh, aku ini orangnya nggak bisa apa-apa. Tetapi ada yang ketika menyadari Tuhan, berkata seakan Tuhan, apakah dosaku besar? Apakah kesalahanku? Apakah engkau memurkaiku? Itu seringkali yang terlintas di dalam benak atau pikiran orang-orang Kristen. Nah, apalagi di akhir zaman, Tuhan akan menumpahkan 7 cawan murkanya kepada seluruh umat manusia. Apakah kemudian ketika firman itu dibacakan, diberitakan, maka dia akan berpikir bahwa, wah, betul kan Tuhan ini akan memurkai bumi? Apakah aku akan kena murkanya Tuhan ini? Nah, seringkali hal-hal ini menjadi perenungan tersendiri atau menjadi pemikiran, bahkan menjadi ketakutan daripada orang-orang Kristen. Apalagi mendengar firman Tuhan seperti ini. Di Wahyu pasal yang pertama, pasal 16 ayat yang ke-1 dikatakan, dan aku mendengar suatu suara nyaring dari tempat kudus yang berkata kepada 7 malaikat, pergilah, tumpahkanlah cawan-cawan murka Elohim ke bumi. Tumpahkanlah cawan-cawan murka. Jadi cawan murka Tuhan akan ditumpahkan ke bumi. Dan kita tahu saudara, dari kitab Wahyu pasal yang 16 ini, dari cawan murka Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya itu bicara tentang satu kesialan atau satu hal yang buruk seperti penyakit, ekonomi, semua terguncang. Lalu apakah hari ini, waktu kita alami hal yang buruk, apakah itu murka Tuhan? Nah, murka itu memang akan terjadi, tapi bagaimana dengan ini? Ketika Yesus sendiri berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat yang Lukas 21 ayat 23 dikatakan, celakalah mereka yang sedang mengandung dan mereka yang akan menyusui pada hari-hari itu, sebab akan terjadi kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini. Kalau kita membaca firman Tuhan dengan benar, firman Tuhan berkata murka atas bangsa ini. Waktu itu Yesus ada di mana? Di Israel. Berarti murka yang akan datang itu adalah sebetulnya khusus terjadi di mana? Di Israel. Yesus sudah menubuatkan nih, ada nubuatannya, dan Yesus sudah berkata, murka Tuhan atas bangsa ini, kesusahan besar atas bumi, betul atas bumi. Tapi kalimat berikutnya, murka atas bangsa ini. Nah, bangsa ini berarti Yesus waktu itu di mana? Di Israel. Berarti murka itu apakah melanda Indonesia? Apakah melanda Singapura? Apakah melanda Amerika? Kenapa saudara yang berada di Filipina engkau takut? Berada di Australia saudara takut? Saudara berada di Indonesia engkau takut? Yesus juga berkata di Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada Putra, kepada Yesus, ia mempunyai hidup kekal, tetapi yang tidak percaya kepada Putra, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Elohim tetap ada di atasnya. Nah, apakah murka Tuhan itu atas orang percaya? Bukankah Yesus dengan jelas berkata kepada orang yang gak percaya, tidak percaya kepada Yesus? Ayo saudara, saya
Mau saudara pada siang hari ini, pada waktu sekarang ini terbebas dari ketakutanmu, apakah Tuhan itu murka kepada engkau? Murka itu apa sih? Murka itu artinya marah besar, marah gede gitu, marahnya wah gitu. Nah, ada kabar baik. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, sebab Elohim memilih kita bukan untuk ditimpa murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dia. Jadi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, Dia Tuhan di Juru Selamat kita, firman Tuhan katakan, Dia memilih saya dan saudara bukan untuk ditimpa murka. Ya, betul. Di akhir zaman kitab Wahyu berkata, Tuhan akan menumpahkan 7 cawan murka. Itu nanti. Lalu kalau hari-hari ini saudara sedang alami sesuatu, saudara mengalami jauh dari berkat, sakit gak sembuh, gak ada jalan, apakah Tuhan murka kepada saudara? Bukankah Yesus mengasihi saudara? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan memberikan kita kasih yang sempurna. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan tidak mau saudara takut. Karena saudara, bahwa Tuhan itu adalah kasih. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. God is love. Artinya God is love, Tuhan adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Hari ini saudara dan saya ditempatkan di dalam Kristus. Di dalam Yesus kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Berarti kita ditempatkan di dalam kasih. Dan di dalam kasih, di dalam Kristus tidak ada ketakutan. Artinya pada hari-hari ini bila saudara alami ketakutan, oh aku dimurkai Tuhan. Enggak saudara. Ingat, Tuhan Yesus menyelamatkan saudara untuk tidak ditimpa murka. Dan kalau engkau dihidupkan di dalam Kristus, artinya Tuhan mau melalukan hidupmu dari segala ketakutanmu. Engkau bisa takut, tapi Tuhan tidak mau engkau hidup dalam ketakutan. Nah, itulah prinsip kasih Yesus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Sebaliknya kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung siksaan, dan siapa yang takut ia belum sempurna kasihnya. Jadi saudara, di dalam kasih Tuhan sedang mengusir ketakutanmu. Prinsip kasih Yesus itu mengusir ketakutan dan mengasihi saudara dengan sempurna. Jadi tentang murka Tuhan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, ditanggung Yesus. Kita dapatkan kasih. Kalau saudara sedang hari ini sepertinya Tuhan marah kepada saudara. Ya betul, tapi marah Tuhan sesaat, tapi bukan untuk menghukum saudara. Itu hanya pengalaman saudara, itu jalan hidup saudara alami, mungkin kegagalan, sakit belum sembuh, ada sesuatu belum ada jalan keluar. Tetapi kasih Yesus sempurna pasti memberi jalan kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah murka Tuhan atas seluruh bumi akan terjadi. Tapi saudara dihidupkan di dalam Kristus, God is love. Saudara di dalam kasih Tuhan, diusir ketakutan itu untuk saudara karena saudara diselamatkan, dipilih untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kesimpulannya, jika hari ini saudara alami sesuatu yang tidak baik, itu Tuhan sedang mendidik, mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu jika engkau alami sesuatu yang tidak baik. Bukan Tuhan murka kepadamu. Karena murka Tuhan sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Karena dosa kesalahan manusia, tetapi engkau beroleh kasih Tuhan. Jangan curigalah sama Tuhan kalau Tuhan itu sedang menghukummu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Yesus Amasiah. Bless you.